Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat. Ketemu lagi kita dalam dialog spesial kita bersama dokter legenda Indonesia, Dokter Handrawan Nadesul, yang masih membahas mengenai topik berapa rupiah modal sehat Anda. Baik. Nah, saya dampingi rekan saya yang ganteng, yang selalu sehat, ada Bung Pande juga nih. Gimana Bung, Ya, kita lanjut lagi nih Bung ya. ya. Nah, Bung Pande, ini sering nggak Bung ketemu ya temen ya, yang udah sekian tahun nggak ketemu ya, dia kok kelihatan lebih tua, ya ada saat lagi kok dia nggak Kelihatan berubah, lebih muda, ya. nggak berubah. Nah ternyata di sini ketika ditanya kok bisa gitu, oh katanya, oh aku bahagia sehat lahir batin, katanya Wah. begitu ya, jarang sakit ya, jarang apa mikir yang berat-berat. Oh ternyata rahasia sehatnya gitu ya, beda dengan yang lebih mukanya lebih apa, kelihatan lebih susah, Lebih kerut-kerut udah berumur banyak gitu. karena tadi banyak yang sakit, sering sakit-sakitan. Hidupnya susah. Nah hidupnya susah. Nah ini kata dokter ya, hidup susah ya. Aduh ini lebih parah. Nah di sini dokter bilang di bukunya ini dalam topik berapa modal sehat ini, katanya ini orang tuh sudah menghabiskan modal hidupnya nih, ditelantarkan ini dok. Modalnya habis ya tadi, kelihatan yang wajahnya lebih kelihatan lebih tua, kelihatan lebih ringkih, dan dibandingkan mereka yang modal hidupnya yang masih masih utuh 100% atau bahkan 90% ini. Ini memang ada kaitannya gitu dok ya. Orang yang Iya. sering sakit lebih kelihatan tua, menua, dan lebih kusam atau sebagainya gitu dok. Ya, jadi sebetulnya kembali lagi kalau kita mau tetap sehat kan 4 faktor itu, ya. Fisik, jiwa, sosial, spiritual. Nah, itu harus utuh semuanya. Nah, selama orang itu bisa memelihara ya semua, fisik, jiwa, sosial, spiritual, dia sehat. Itu satu. Kedua, kalau dia sering sakit berarti secara fisik dirongrong terus tubuhnya. Kalau tubuh dirongrong, ada bagian-bagian tubuh yang mungkin melemah atau menyisakan cacat. Kalau dia stroke misalnya, itu kan ada sisa cacat. Berarti kualitas hidup dia jelek. Nah, kalau dia secara spiritual jelek, ya secara jiwa juga sering ada masalah galau, gundah dan sebagainya, dia akan menyusut, ya kesehatannya menyusut. Dan tadi Anda bilang bahwa kalau ada orang 60 tahun kelihatan seperti 50 tahun, berarti dia perawatannya bagus. Jadi sekali lagi yang kita sebut autobiografi tubuh itu dibentuk oleh kita sendiri. Kalau autobiografi kita hidup bagus, artinya kita bisa merawat semua organ tubuh kita. Jadi kalau kita baca cerita autobiografinya bagus, orang itu bisa lebih muda dari umurnya. Sebaliknya orang jadi lebih tua dari umurnya kalau autobiografi tubuhnya jelek. Dia jelek karena dia sering dirongrong, ya. Karena masalah gizi saja, misalnya gizinya kurang, dia tidak makan protein, berarti kan kulitnya tidak terawat baik dan sebagainya, dia akan kelihatan lebih cepat tua. Nah, kembali pada soal penyakit, seringan apapun penyakit itu menyisakan gangguan fungsi dari organ-organ. Jadi dari kecil anak yang sering sakit karena tidak divaksinasi misalnya, itu pasti lebih jelek daripada anak yang tidak pernah sakit karena diprotek oleh vaksin. Saya katakan saja polio. Polio itu bagaimanapun menyisakan kecacatan walaupun tidak membunuh. Tapi kalau anak sudah cacat itu berarti kualitasnya kan menurun, ya. Artinya kakinya sudah lumpuh separuh dan sebagainya. Itu secara kinerja kalau dia kerja pun dia tidak dipilih daripada orang yang tidak polio, dia tidak terpilih. Itu sudah menurun. Jadi tampilan dan sebagainya itu menurun. Nah, kemudian kalau dia waktu di kandungan, ibunya menderita 4 penyakit itu, TORS, toksoplasma, ya, campak Jerman, kemudian sitomegalo dan herpes. TORS itu 4. Ibu ini harus diperiksa TORS waktu hamil supaya tidak ada salah satu penyakit yang diderita oleh ibu yang menghasilkan anak cacat dalam kandungan. Jadi anak dengan kelainan jantung itu karena 4 ini, toksoplasma. Anak dengan kelainan retina mata karena toksoplasma. Atau anak yang kepalanya besar, hidrosefalus, karena penyakit ini. Atau herpes, atau sitomegalo. Yang sebetulnya kalau kita periksa dan diobati, anak itu tidak sampai menderita itu. Tapi anak sudah cacat dalam kandungan gara-gara TORS ini, TORCH. Nah, toksoplasma dari mana? Dari daging mentah. Dari daun-daun. Kalau makan lalap mentah, ibu itu hati-hati selama kehamilan, banyak sekali pantangannya.
Di luar negeri ibu tidak boleh makan steak yang setengah matang karena di daging itu mungkin ada kista dari toksoplasma. Tidak boleh memelihara kucing. Waktu kecil mungkin melihara kucing harus diperiksa waktu hamil. Karena kemungkinan ibu ini dari kecil sudah menderita toksoplasma. Kalau dia tidak periksa dan dia biarkan kehamilan, anak ini cacat di matanya atau di jantungnya. Jadi itu yang saya sebut modal sehat itu berkurang gara-gara kurang pengetahuan ini, kurang perhatian terhadap hal-hal ini. Jadi dalam kandungan selain memberikan gizi juga harus perhatikan apakah dia harus periksa TORS. Di luar negeri sudah rutin, di sini kan tidak karena mahal. Nah yang lain, kalau dia kekurangan yodium, maka garam beriodium itu supaya anak tidak cebol. Jadi anak yang lahir cebol itu diperiksa darah kekurangan, dia bukan saja cebol, dia bodoh, IQ-nya rendah, namanya kretin. Ya kan cuman gara-gara yodium. Nah, garam maksudnya kurang makan garam gitu? Bukan, ibunya kurang. Nah maka itu pemerintah membuat garam beriodium supaya ibu ini tidak kekurangan yodium. Kalau ibu ini di pegunungan jauh dari laut, itu pasti kekurangan yodium. Kalau dia hamil, anaknya akan kekurangan yodium. Yodium ini penting untuk kecerdasan dan untuk pertumbuhan. Nah anak ini cebol lahirnya, kecil dan bodoh, IQ-nya rendah, kretin, nggak bisa diobatin kan? Itu hanya karena yodium. Kalau kekurangan B6 sama asam folat waktu hamil, anaknya juga cacat. Ininya tidak nyambung, saraf ini. Atau batok kepalanya nggak ada, otaknya kelihatan. Hanya kekurangan B6 dan asam folat. Jadi betapa pentingnya modal sehat sejak di awal yang sebetulnya tidak perlu terjadi menyusut kalau ibunya diberitahu. Selama hamil itu tidak boleh makan terlalu banyak, harus B6 asam folat cukup, ya, tidak boleh kekurangan yodium. Pemeriksaan kehamilan harus 12 kali, anak tidak boleh besar dari 3 kilo, nah harus melahirkan di tempat yang tepat. Kalau dia melahirkan sama dukun beranak, ya pemotongan ini itu kan masih pakai bambu. Kalau pakai bambu, anak kena tetanus. Kena tetanus kalau dia hidup masih mending, kalau dia ini biasanya meninggal karena tetanus, karena itu bambu ini mengandung tetanus. Lading kalau bahasa di daerah Bung, dipotong itu ini pakai lading. Iya. Apa? Hinis bambu yang tajam kulit itu. Bambu. Ini Bung Pandi dulu ingat nggak Bung waktu ini? Oh golok dia golok. Wah, ini pasti dukun beranaknya mendalami ilmu pedang ini pasti kalau golok saksi. Waduh ya. Wah ini ternyata vital programming tadi yang disampaikan dokter dalam kaitannya modal sehat ini sangat berpengaruh. Perannya berapa persen dok di ibu ini? Ya tergantung. Kalau dia polio, dia kena TOT, cacat mata, cacat jantung, nggak bisa sembuh. Ya hampir separuh udah hilang itu sejak dia lahir. 50%. Makanya di tradisi orang Indonesia Bung, tadi dokter sempat bilang banyak pantangan buat ibu-ibu hamil ya. Ya cuman tadi aku bingung, jangan duduk di depan pintu pantangannya gitu. Ya itu tahyul itu. Lebih banyak ke sana. Padahal ini yang nyata justru ini fakta. yang harus lebih banyak disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat ya. Nah, ini adalah penting ya. Jadi ibu-ibu ya yang lagi hamil, yang lagi dengar siaran ini, tentunya harapan kita bisa paham ya apa tadi disampaikan oleh Dr. Handarawan Adesul ya tentang tadi banyak pemeriksaan, ada TORCH ya segala macam tadi pantangan ini. Bapak puskesmas itu kan ada pemeriksaan kehamilan ya. Baik. Yang posyandu itu kan memeriksa KIA. Jadi puskesmas itu ada kesehatan ibu dan anak itu yang secara rutin memeriksa ibu hamil. Kalau dia kekurangan vitamin dikasih B6, kasih asam folat dan diberikan penyuluhan. Tapi apa masyarakat semua itu dapat pelayanan ini yang jadi masalah. Posyandu itu melakukan harusnya ada ya situ ya. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil sering-sering Bu ya main ke posyandu ya. Ajak bukan main lah. Maksudnya datang ke posyandu. Perosotan. Maksudnya datang konsul gitu ya. Periksa kehamilannya ya, ketemu dokter ya. Ya itu kalian di daerah yang di kota ya tadi ya rutin konsultasi ke dokter kandungan, makanya penting Bung, dokter kandungan ini Bung. Tadi kata dokter ya hampir 50% lebih Bung. Ini menentukan kualitas modal sehat bangsa generasi Bung Pande. Ini penting banget ini.
Gimana, Bung? Kita jangan-jangan modal sehat kita ini pas kita lahir bukan 100% ya, Bung. Kayaknya susah ya. Sampai 100 ya. Ya 90-80 lah kali ya. Udah syukur itu. Udah syukur itu ya. Waduh, luar biasa ya. Iya, Baik. jadi penting untuk Ya. meski mungkin tadi Dr. Hendrawan menyampaikannya secara ada guyonan, ada ketawanya, tapi rasanya perlu menjadi perhatian gitu ya, bagaimana pentingnya kita mempersiapkan bahkan sebelum bayi lahir. Ya, Di ketika program dia tadi ya. hamil, bahkan ketika ibunya belum hamil, ternyata udah ada persiapan dari situ. Termasuk tadi sebelum menikah. Sudah harus dipikirkan. Makanya orang ternyata. kita bilang dulu, Bung, bibit bebet bobot. Bener rupanya di sini ya, Ya, Dok ya. ya. Tapi tidak selamanya bisa kita lihat dari penampilan. Kalau yang itu kan biasanya lebih kepada kasat mata yang kita lihat bagaimana apakah fisiknya bagus. Karena mungkin memang saat itu belum ada teknologi ataupun bidang kesehatan yang bisa mencakup sampai sedetil tadi. Kembali ke pepatah Sunda tadi dokter bilang. Meme hentep intip heula. Sebelum hinggap intip dulu. Nah, meme hentep. Memahentak Oh, itu hela. Iya ya, kira-kira gitulah ya. Ingatnya meme aja, Bung ya. Kalau saya nanya intip hela. Aduh, hampir kepleset ya. Baik. Ya, gimana Bung? Modal sehat ini, Bung. Jadi Anda udah makin kayaknya makin mantap ini ya. Banyak dapat Tapi bukan untuk mengulangi ya. Kayaknya pakai mau nambah deh, kayaknya mau bahas ini enggak ya. Ya, paling tidak ini menjadi pencerahan ya bagi kita yang sudah mungkin tidak di masa untuk mempersiapkan anak lagi, paling tidak kan untuk mempersiapkan cucu. Dan kalau memang sedang mempersiapkan anak, ya paling tidak ini menjadi jalan ataupun informasi yang sangat penting. Ya, bagaimana kita harus mempersiapkan kesehatan untuk Supaya anak-anak modalnya kita. Supaya tadi modalnya tadi ketika dilahirkan tinggi. itu Ya. masih 100, nggak ada yang dikorupsi sama bapak sama ibunya. Ya, pokoknya itulah tadi Bung ya. Meme hentep. Hentep. Hentep ya. Dok, ya? Iya. Pokoknya Bukan Pak Bu ya. tongkol. Pokoknya adik-adik remaja ya yang ini ya tadi ya. Itu tadilah pokoknya ya. Sebelum nembak pesan dokter tadilah meme hentep hinggap lah itu lah gitu. Intip dulu baru nembak ya. Supaya modal sehatnya tuh maksimal, Bisa diusahakan ya, 100. sehat ya. Biar kita tadi apalagi pemerintah sudah bilang Bung, generasi emas. Wah, ini berat banget ya, Dok ya. Generasi emas 2002 berapa? 2040. 45. Waduh, gimana, Dok? Ini Ya, bisa kalau- berawal dari kalau sini di ya, Dok? Gambir ada 50 kilo. Nah, ini pemerintah juga, aku juga mau kritik juga, Bung. Ini pemerintah ngomong Indonesia Jangan cuma generasi pasang emas, target, ya ya. generasi emas. Terus apa? Ini presiden nggak dikasih tahu. Untung ada Dokter Hendrawan ngomong di sini bahas topik modal sehat. Jadi kita kepikir, oh iya, ini buat nyiapin generasi emas. Ya ini tadi ya, dari sini bisa berawal dari sini ya, Dok. Iya, saya sebetulnya sudah menyerahkan, saya punya modul sekolah menjadi ibu. Nah, ini mengisi semua itu. Saya bilang saya gratis, saya berikan untuk pemerintah. Saya tulis surat Tahun pembaca di berapa, Dok? Kompas. Tahun lalu saya tulis di Kompas. Saya punya modul sekolah menjadi ibu. Silahkan dipakai untuk mencerdaskan ibu di Indonesia untuk mencapai generasi emas. Ya, karena selama ini kan generasi kerupuk. Jadi kan besar dari kerupuk. Berarti jangan ke emas dulu Iya, dong. kerupuk dulu. Generasi perak dulu berarti. Oh, itu ada modulnya, Dok ya? Ada. Bisa diambil di mana, Sekolah Dok? menjadi ibu. Ya, saya selama ini kan memberikan pada ibu-ibu Oke. PKK dan sebagainya. Ih, dokter Karena ibu-ibu memang untuk mulu, Dok. melengkapi ya. Nah, Oh, itu bisa di-download, bisa dibagikan atau bagaimana? itu banyak sekali bahannya, Oke, banyak sekali. baik ya. Baik. Oke, jadi sudah ada modal ini. Nah, Pak misalnya untuk radio, untuk TV itu kan bisa diambil. Bisa diambil ya. Potongan-potongan itu. Bagaimana cari pasangan yang tepat. Oke. Nanti bagaimana perkawinan yang sehat, bagaimana hamil yang sehat, melahirkan yang sehat, membesarkan anak yang sehat. Nah, seperti Bisa itu. di situ ya? Iya, Wah, itu satu rentetan. Nah, ini saya perlu sampaikan pemberian makanan ya. Jadi ASI nomor 1, seberapa bisa ASI. Penghematan pada ekonomi keluarga itu dihitung $700. Kalau ibu memanfaatkan ASI bisa hemat $700 untuk biaya susu formula dan penyakit yang ditimbulkan akibat tidak diberikan ASI. Jadi tercatat bahwa anak yang diberikan ASI angka diarenya kecil karena kekebalan yang diperoleh dari ASI itu besar sekali yang tidak diperoleh dari susu formula. Nah, Indonesia sudah meratifikasi bahwa rumah sakit tidak boleh mempromosikan kampanyekan susu formula.
Tapi yang terjadi masih tetap seperti itu. Bayi baru lahir tidak boleh diperkenalkan susu formula, harus ASI. Maka itu dibikin rooming in. Ibu dengan anak tidur bersebelahan seperti zaman nenek moyang kita, supaya setiap bayi itu menangis, ibu bisa memberikan ASI. Tapi kalau bapaknya menangis tidak keluar ASInya. Udah minum kental manis aja lah Pak, gitu ya, di dapur gitu ya. Baik, sebelum dilanjut lagi. Belum ini makan tambahan ini. Jadi yang salah itu sering itu makanan tambahan pertama, yaitu setelah 6 bulan. Jadi bayi baru diberikan makanan padat pertama setelah umur 6 bulan. Di Indonesia atas pengaruh ibu mertua, atas pengaruh yang lain, itu anak sebelum 6 bulan sudah berikan makanan padat dan itu mengganggu kesehatan ke depan. Jadi maka itu anak di Indonesia ususnya tuh tidak beres karena terlalu cepat diberikan makanan padat pertama. Nah yang kedua, kencing manis bisa terjadi karena kesalahan memberikan makanan padat. Alergi pada anak juga karena kesalahan memberikan makanan pertama. Jadi mestinya sampai 6 bulan hanya ASI. Setelah 6 bulan baru bubur susu. 8 bulan ASI tim, setelah 1 tahun disapih. Nah itu urutannya seperti itu. Tapi kan pengetahuan ibu tidak tahu. Jadi sebelum 6 bulan sudah dikasih nasi goreng, katanya dibejek ya. Terus rujak cingur dibejek juga. Ya, namanya rujak nasi goreng malah tetap dianggap satu kebanggaan. Kebanggaan. Masih 6 bulan sudah makan nasi. Nah, itu salah. Itu salah. Jadi anak sudah membawa bakat kencing manis karena diberikan makanan yang termasuk autoimun. Ya, jangan salah. Autoimun banyak terjadi karena kesalahan memberikan makanan sejak awal. Oke, nanti kita lanjut lagi Bung. Ini ada jamu tetes, kita pengen melintas dulu ini Bung. Ini Bung. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutnya lagi, dialog kita masih bareng Dr. Handrawan Nadesul ya. Dalam bahasan kita hari ini yaitu berapa rupiah modal sehat Anda ya. Oke, baik. Oke, tadi sudah kita bahas juga sama dokter ini, ternyata ibu ya perannya ketika bayi dalam kandungan itu sangat penting ya dalam menghasilkan anak-anak dengan modal sehat yang maksimal. Ya, tadi dokter tadi singgung ASI segala macam tadi ya dokter ya. Baik. Nah, ini sudah cukup banyak Bung materi atau modal sehat yang disampaikan Dokter Handrawan ini ya. Ini di buku Dokter Handrawan lagi-lagi Rahasia Sehat Sampai Usia Senja ini, di sini dokter juga menyampaikan kata dokter ya, percuma memiliki modal sehat utuh 100% sejak lahir kalau hidup sembrono ya. Nah, ini hidup sembrono maksud dokter nih apa nih dok? Sembarangan? Enggak ya kalau makan berlebihan, makan apa saja dimakan, kulit durian dimakan, itu sembrono itu. Jadi ngawur lah. Kan gratis loh. Kan pokoknya ngawur lah, tidak ikut aturan. Ya kembali lagi gaya hidup sehat, makan secukupnya, ya seimbang dan sebagainya. Karena ya tadi percuma kita dialog kesehatan kalau hidupnya sembrono, padahal dilahirkan sudah modal 100% gitu ya. Jadi nasibnya sama dengan orang yang punya warisan penyakit. Padahal dia 100% sudah harus bersyukur itu. Tapi melakoni hidup tidak sesuai dengan gaya hidup sehat. Jadi rugi tetap juga ya. Jadi bukan hanya sekedar dilahirkan dalam kondisi orang tua yang sehat, sejahtera gitu ya, anak lahir harusnya anak ini lahir cerdas, bagus, ganteng, cantik gitu ya. Ternyata dalam perjalanan hidupnya sembrono, Bung ya. Ya gimana Bung ya, zaman sekarang ya mau jajan semua serba gampang ya. Order makanan tinggal online, tinggal pencet-pencet makanan dateng, belum lagi diskonnya, makanan enak-enak sekarang Bung. Gimana Bung? Ya makanya tadi banyak yang akhirnya tergerus. Yang tadinya 100% ya, tergerus. Lama-lama tidak merasa, tergerus. akhirnya tergerus.
Iya, iya. Umur jadi lebih pendek ya. Apalagi kita Bung yang laki-laki nih. Karena Lebih berat. Statistik dokter juga mengatakan ya bahwa laki-laki itu umurnya lebih pendek dari wanita. Iya. Ya. Makanya cari Tambah lagi hidup sembrono. Iya, lahir kedua cari yang lebih tua. Nah, dari Bung Pandey atau Dokter Handaran apa catatan lagi? Ya, kalau penting ini? kalau saya mungkin melihat begini, Bung. Jadi terkait dengan berapa besar modal sehat Anda gitu. Jadi kalau saya membagi 2 tahap tadi ya. Ada satu hal di mana masa ini menjadi 2 bagian. Masa sebelum kita dilahirkan dan masa kita setelah kita dilahirkan. Mungkin yang paling berat, yang paling besar peran kita untuk memperbaiki ya saat kita setelah dilahirkan. Masih ada harapan. Masih gitu ada ya, harapan untuk walaupun merubah. tadi seperti yang disampaikan Dokter Andrawan, jangan kita bangga dulu dengan modal 100% tadi kalau hidup kita nggak bagus. Dan jangan juga berkecil hati misalnya ketika kita lahir ternyata sudah tidak 100%, jangan berkecil hati juga. Betul. Artinya yang tadinya 90, kalau kita pola hidup kita sehat sampai akhir Tetap hayat kita tetap 90. 90. Iya, iya. Bisa jadi orang yang 100% hidup di saat dia lahir akhirnya sisanya tinggal 10. Nah, ini menjadi artinya menjadi tantangan buat kita sendiri bagaimana kita mengelola modal yang sudah kita punya tadi. Apakah kita bawa menjadi malapetaka atau menjadi suatu hal yang akan membimbing kita, menjadikan kita terus akan sehat sampai akhir hayat kita. Gitu. Saya pikir itu kalau yang saya tangkap dengan tentu tadi berbagai permasalahan di dalamnya, permasalahan yang terkadang sangat simpel, tapi itu menggerus kesehatan kita, Bu. Ini ada tulisan dokter juga nih, Ya. lagi-lagi ya. Poin dokter bilang di sini bahwa sehat itu investasi, Ya. dokter ya. Ini ya bahwa orang paling kaya di dunia itu bukan yang berharta, Bung ya, atau yang punya uang atau berkuasa, melainkan orang yang sehat. Nah, berarti sehat itu investasi. Berarti ya bagaimana? Investasi sejak kapan? Apakah sejak baru lahir tadi atau sudah kerja, udah dapat duit atau bagaimana? Jadi makna investasi itu artinya orang punya wawasan yang cukup lengkap sehingga dia bisa merawat tubuhnya, itu investasi. Jadi membaca buku, mendengar seminar itu investasi. Kalau orang berinvestasi berarti kan siap untuk hidup sehat karena gaya hidupnya tepat sehingga tidak keluar ongkos. Jadi saya mengcounter kalau dia berinvestasi banyak, ongkos untuk berobat kurang. Jadi konsep sehat itu murah karena orang itu investasi berarti dia tidak sakit. Ya, karena konsep sehat itu murah bagaimana memampukan masyarakat mampu untuk membatalkan setiap kemungkinan jatuh sakit. Karena dia tidak jatuh sakit, tidak keluar ongkos. Tapi kalau orang tidak berinvestasi, wawasannya kurang, pengetahuannya kurang, dia sakit-sakitan yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena semua penyakit bisa dicegah. Karena semua bisa dicegah, badan dia tidak rusak, ongkos tidak keluar. Jadi konsep investasi supaya meniadakan ongkos. Kalau dia tidak berinvestasi artinya dia tahu wawasannya seperti apa, pengetahuan seperti apa, termasuk yang kita bicarakan modal sehat itu harus vaksinasi, harus makan yang seperti apa. Nah itu investasi. Kalau itu tidak dilakukan tidak bisa investasi. Semakin tinggi investasi semakin kecil ongkos. Oke, jadi ini berarti investasi ini modal ilmu pengetahuan dan dilakukan sejak awal. Jadi ibu itu kunci. Ibu untuk keluarga, untuk anak ibu kuncinya. Bagaimana dia hamil sehat, bagaimana membesarkan sehat. Itu kita baru membahas fisik. Tapi kita belum bicara masalah psikologi. Banyak sekali masalah psikologi yang tidak ibu kuasai, termasuk ibu-ibu sarjana, mohon maaf. Membentak anak itu tersimpan di otak. Membesarkan anak dengan tempeleng, mengapa sekarang banyak kekerasan? Karena waktu kecil dia dikasari. Nah itu saja udah banyak faktornya. Dan kalau dia melakukan kekerasan dalam hidup bersosial, dia masuk penjara. Berarti kan modal sehatnya semakin berkurang, kualitas hidupnya berkurang hanya karena seperti itu. Dan banyak kesalahan pendidikan yang terjadi di kita karena ketidaktahuan ibu. Menempeleng, membentak. Maka itu pendidikan di Indonesia lebih banyak mencela. Maka anak Indonesia minder, tidak percaya diri. Karena dicela, benar pun dicela. Di barat, pendidikan barat, itu memuji. Walaupun dia tidak sepenuhnya benar, dipuji. Itu kesalahan konsep. Kemudian pendidikan kan 2 arah. Di kita kan 1 arah. Harus jawab sesuai apa yang guru
sampaikan. Kalau menyimpang salah. Itu banyak sekali dan itu complicated dan itu sangat ruwet. Kita baru masalah fisik aja udah masalah. Mau reformasi mental nggak bisa. Awalnya ibu saja udah dari kecil salah, anak-anak narkoba, anak-anak dengan kekerasan. Jangan salahkan dia, salahkan orang tua, salahkan polisi, salahkan jaksa, salahkan hakim, salahkan guru. Karena mereka korban dari ini semua. Karena dia diperlakukan salah, mereka jadi itu. Jadi saya melihat begitulah. Memang kalau anak dari kecil ditempeleng, dipukul, dia akan melakukan itu setelah dewasa. Dan ini tidak 100% berarti kan modal dia. Karena dia ada risiko untuk dipenjara, untuk tidak dapat pekerjaan, untuk dipecat dari pekerjaan dan sebagainya. Nah, maka itu dalam kehidupan orang sukses itu bukan saja IQ, tapi emotional quotient. EQ itu lebih penting dari IQ. Orang pinter diambil keputusan yang salah, dia akan merugikan dirinya sendiri. Anda atau saya yang keluar dari perusahaan ini, itu emosi kan? Dia tidak bisa tahan. Dia keluar, kehilangan pekerjaan. Hanya karena keputusan yang diambil ketika dia marah. Orang yang emotional quotient hebat, dia bersabar. Walaupun dia marah, dia tidak ambil keputusan ketika dia sedang emosi. Nah itu kan tidak diberitahu oleh orang tua kita. Kamu jangan ambil keputusan besar ketika kamu sedang emosi. Tapi karena emosionalnya tidak terbentuk, itu kan bisa dilatih. Bagaimana orang sukses itu punya emotional quotient yang tinggi. Maka Einstein bilang IQ sih cuma berapa aja. Lebih penting emotional quotient. Kecerdasan emosi. Kita sabar. Kalau Bung Pande ditanya, sabar terus. Kalau ditanya, dia nggak akan bilang Anda atau saya keluar. Bung Pande cerdas. Dia bertanya, Anda atau kamu yang keluar? Kamu aja. Kamu aja. Wah, ini cerdas ini. Pinter mengendalikan. Tapi ada tipu. Gimana Bung Pande ini? Apa yang bisa diperankan oleh jamu tetes kita Bung ini untuk menambah modal sehat ini Bung Pande? Iya, tadi sesuai dengan perjalanan kita sebelum kita lahir dan juga setelah kita lahir tentu butuh yang namanya nutrisi. Karena dalam pertumbuhan kita sejak kita ada di kandungan itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu kita dapatkan dari mana? Dari pola hidup yang dilakukan oleh ibu terutama. Kecukupan nutrisi ibu ini akan sangat menentukan terkait dengan kondisi si anak ataupun si bayi. Begitu juga dengan saat dia setelah dilahirkan. Nah, jamu tetes kita ini adalah jamu yang terbuat dari berbagai herbal. Herbal bukan bahan kimia. Artinya sebenarnya adalah bahan-bahan yang sangat ramah dengan tubuh kita. Bahkan bahan-bahannya sudah biasa kita konsumsi, sudah biasa kita gunakan, ada di rumah kita, ada di dapur. Namun tidak maksimal kita manfaatkan. Nah, kehadiran ini tentu kehadiran jamu tetes ini menjadi langkah yang baik, ya. Dikonsumsinya gampang karena bentuknya tetes dan ini sangat kaya dengan nutrisi, kaya antioksidan, kaya antiinflamasi, vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita dalam artian sebagai seorang ibu bisa saat dia mengandung, bahkan setelah si bayi lahir. Namun tentu saat bayi lahir jangan langsung dikasih jamu tetes. Tadi dokter menyampaikan bahkan untuk mendapatkan makan tambahan padat itu juga baru 6 bulan. Itu pun dipilih, nggak sembarangan. Makanya kita juga selalu sampaikan anak di bawah 1 tahun bahkan 2 tahun ini tidak kita sarankan untuk konsumsi jamu. Tapi setelah itu jamu kita sudah sangat baik karena dia kaya dengan nutrisi. Ini yang bisa dilakukan, Bung. Oke ya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk jamu tetes kita Anda bisa peroleh di radio-radio tempat Anda menyimak dan mendengarkan dialog ini. Dan tentu saja harapan kita topik hari ini Bung Mane juga dokter berapa rupiah modal sehat Anda akan menjadi satu pengetahuan dan ilmu ya yang bisa dipahami dan dijalankan oleh masyarakat ya. Karena tadi ini kita ngomong udah sejam gini aja Bung Pandi dokter, belum tentu orang ngejalanin ya dok ya. Iya. Jadi tapi setidaknya apa yang kita lakukan dan oleh mitra-mitra radio akan menjadi bekal awal buat masyarakat Indonesia untuk tadi menyambut Indonesia Emas tahun 2045 ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan semua, kita bisa jalankan untuk generasi yang lebih bagus, lebih sehat dan memiliki modal hidup dalam kondisi full 100%. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih Dr. Handrawan Nadisul. Kita jumpa lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya masih bersama Dr. Handrawan Nadisul. Sampai jumpa lagi.